Kini kita akan melihat bagaimana pantauan penerapan PSBB di sejumlah wilayah yang baru hari ini diberlakukan, di antaranya di Bekasi dan juga di Bogor, Jawa Barat. Kita akan langsung bergabung bersama rekan-rekan kami, ada reporter Kurnia Dwi Hapsari dan juga Usep Saripudin di Bogor. Kita ke Kurnia dulu. Nia, bagaimana pantauan Anda dari pagi hingga siang ini? Apakah penyekatan masih terus dilakukan? Ya, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Siang hari ini petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP masih melakukan penjagaan di salah satu titik checkpoint yang ada di Kota Bekasi. Di mana saat ini saya berada di Jalan Nasional, yaitu Jalan Sultan Agung, penghubung antara wilayah DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Sampai saat ini dari pagi hingga siang kondisi arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung ini masih ramai, dan memang saat pelaksanaan PSBB petugas gabungan masih terus memeriksa atau sosialisasi kepada pengendara, terutama kendaraan masih berboncengan, kemudian dihentikan dan ditanya apakah memang satu keluarga atau juga memeriksa identitas atau KTP pengendara yang berboncengan. Selain itu, memang jika masih satu keluarga diperbolehkan untuk kembali melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Bekasi. Dan petugas juga terus menghimbau bahwa pengendara hanya dibolehkan satu orang saja, dan kemudian jika menaiki kendaraan roda 4 ataupun kendaraan umum hanya 50% dari kapasitas penumpang saja. Dan sampai saat ini memang tidak ada tindakan hukum dan masih bersifat himbauan, dan juga memang dilakukan pendataan jika nantinya pengemudi atau mengulangi kesalahan baru akan dilakukan tindakan hukum. Alfa dan juga pemirsa, sampai saat ini petugas gabungan masih melakukan pemeriksaan dan juga checkpoint, dan rencananya selama 14 hari ke depan penyekatan atau penjagaan akan dilakukan di 31 titik yang ada di Kota Bekasi. Alfa. Nia, tadi saya melihat ada petugas yang juga mengukur suhu tubuh dari para pengendara motor. Setidaknya di wilayah Anda mengabarkan saat ini, apakah ada pengendara yang kemudian terdeteksi suhu tubuhnya cukup tinggi lalu kemudian dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit seperti itu? Ya, Alfa dan juga pemirsa, di hari pertama pelaksanaan PSBB di Kota Bekasi, selain memang pengendara diperiksa apakah sudah menggunakan masker ataupun memang diperiksa suhu tubuh, jika memang suhu tubuhnya normal atau atas 38 derajat Celcius diperbolehkan untuk melintas. Dan sepanjang kami memantau di titik Jalan Sultan Agung ini, seluruh pengendara yang melintas dan diperiksa suhu tubuh masih tergolong normal dan tidak ada atau belum ada yang diarahkan untuk putar balik ataupun dirujuk ke puskesmas setempat. Alfat. Ini kita tahu bahwa Bekasi adalah salah satu kota penyangga di mana warganya banyak yang bekerja di wilayah Jakarta. Lalu dari pantauan Anda di PSBB hari pertama ini, apakah aktivitas warga yang bergerak dari Bekasi ke wilayah Jakarta ini terpantau berkurang atau justru sama saja dengan hari-hari biasanya? Ya, Alfa dan juga pemirsa, jika memantau sejak pagi hingga siang hari ini, kondisi arus lalu lintas baik dari arah Jakarta yang hendak menuju Bekasi ataupun dari arah Bekasi yang hendak menuju Jakarta, sampai saat ini situasinya masih terbilang padat atau ramai seperti hari-hari sebelumnya sebelum diadakan PSBB. Dan memang untuk di wilayah Kota Bekasi sendiri sudah beberapa perusahaan meliburkan atau meminta karyawannya untuk bekerja di rumah, namun memang ada beberapa sektor yang masih diharuskan untuk bekerja di luar rumah. Alfat. Kalau di wilayah Bekasi ini pelanggaran apa yang paling banyak terdeteksi oleh pihak petugas sejauh ini? Ya, untuk sejauh ini sejak pagi hingga siang rata-rata petugas memeriksa pengendara baik maupun kendaraan pribadi dan angkutan umum apakah sudah menggunakan masker apa belum, dan memang kebanyakan atau rata-rata para penumpang masih ataupun pengendara masih melanggar dengan tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Namun memang untuk di titik tempat saya mengabarkan saat ini, petugas kepolisian pada hari ini juga membawa masker dan membagikan kepada pengendara yang tidak memiliki masker. Alfat.
Baik, Kurniadi Hapsari mengabarkan dari wilayah Bekasi, Jawa Barat, di mana di sana kondisinya masih cukup ramai hingga siang hari ini. Bagaimana dengan kondisi di Bogor, Jawa Barat? Ada Usep Sarifudin mengabarkan dari sana. Usep, bagaimana kondisinya di Bogor? Apakah masih juga terpantau ramai hingga siang hari ini untuk pergerakan masyarakat Bogor yang bergerak ke Jakarta? Ya, Alphard dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Jalan Raya Pajajaran serta petugas yang melakukan pengecekan di titik ada di tempat ini, itu mereka sedang melakukan checkpoint di tempat ini dengan memeriksa beberapa kendaraan. Di sini ada petugas gabungan antara Dinas Perhubungan Kota Bogor, kemudian juga Polresta Bogor dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor, juga ada Kodim 0606 Kota Bogor. Mereka melakukan secara bersama-sama dibantu juga oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Dan beberapa kendaraan di sini dihentikan pada saat mereka tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, di mana satu kendaraan mobil umum ataupun kendaraan umum berupa angkutan kota hanya boleh diisi dengan 5 orang di belakang, kemudian 1 orang di depan. Dan apabila ada 1 orang di depan penumpang, maka yang satunya diturunkan, kemudian dipindahkan ke belakang atau mengganti kepada kendaraan lainnya. Begitu juga dengan kendaraan roda 2, sepeda motor, dari arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya, mau yang menuju ke arah Jakarta maupun dari Jakarta menuju ke arah Bogor, itu diwajibkan mengenakan masker. Apabila mereka tidak mengenakan masker, maka dikembalikan kembali oleh petugas yang ada di kawasan titik checkpoint ini. Kemudian juga perlu diketahui bahwa tadi pagi ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kapolda Jawa Barat dan juga Pangdam Jaya, Pangdam Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi mendatangi beberapa titik checkpoint, diantaranya di Citerep, ada juga di Cibinong, kemudian juga di kota. Pada saat mendatangi wilayah Kota Bogor ini, beberapa titik checkpoint kemudian juga masuk juga ke kantor pos. Ada tadi kantor pos yang juga siap-siap untuk mengirimkan bantuan dari gubernur berupa sembako, di mana nanti sembako itu disalurkan melalui ojek online. Ojek online ini tadi sudah siap-siap untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat yang sudah terdampak oleh COVID-19 ini. Demikian Alphard sementara. Iya, Usep, kalau kita tahu kan Bogor ini juga menerapkan PSBB tidak hanya di kotanya, di kabupatennya juga. Artinya ada pintu-pintu tol yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor. Tidak hanya ada 7 pintu tol, tidak salah, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor. Bagaimana kemudian penyekatan-penyekatan di wilayah tersebut, di gerbang tol? Ya, Alphard, ini salah satunya yang sedang berdiri saya di sini, yang tepatnya di Kedung Halang, di mana setiap masyarakat Bogor yang akan berangkat ke Jakarta satu demi satu dicek, kemudian juga sebaliknya dari Jakarta menuju ke arah Bogor di dekat pintu tol ini juga dilakukan pemeriksaan. Dan kemudian juga ada 11 titik kalau di Kabupaten Bogor ditempatkan, diantaranya ada di Cibinong, Citerep, kemudian juga ada di beberapa lokasi lain seperti di Parung dan juga di Ciawi ke arah puncak. Sementara itu kalau di Kota Bogor sendiri ada 10 titik. Di antaranya ada di tempat ini, kemudian di Semplak dan juga ada di Simpang Yasmin serta di kawasan Tajur menuju ke arah Ciawi berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Demikian Alphard. Kalau pantauan Anda dari transportasi umum komuter begitu seperti apa? Misalnya KRL yang sejauh ini juga masih beroperasi tapi dibatasi penumpangnya. Masih cukup padat? Ya, KRL sendiri kalau kemarin itu ada sampai dengan 284.000 orang yang akan berangkat ke Jakarta. Itu berdasarkan hasil informasi yang didapat dari Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, kepada teman-teman wartawan tadi pada saat ada pertemuan dengan Gubernur. Kemudian juga Dedi Arahim mengatakan bahwa mulai hari ini, tadi sudah mulai berkurang, tapi masih cukup banyak 110.000 orang yang akan berangkat menuju ke Jakarta menggunakan KRL atau kendaraan moda transportasi massal ini. Dan ini sudah diminta oleh beberapa kepala daerah kepada pihak PT KAI ataupun komuter lain untuk kemudian mengurangi atau kalau bisa menghentikan untuk sementara selama 14 hari ke depan agar tidak ada pelayanan terhadap masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta atau sebaliknya. Demikian Alphard. Ya, sembari kita memang masih menunggu keputusan untuk penghentian KRL ini, bagaimana pantauan Anda dari tingkat kepatuhan warga di sana yang menaiki KRL? Apakah tertib menggunakan masker atau masih saja ada juga yang masih cuek mungkin?
mereka ada yang terlihat juga baru membeli masker sebelum stasiun begitu. Jadi tidak memakai dari rumah. Pada saat akan diperiksa oleh petugas baru mereka mengenakannya. Dan pada saat di kereta memang rata-rata semuanya sudah mengenakan masker, tapi memang saat ini ada sedikit panen begitu bagi mereka yang berjualan masker. Tentu saja yang di tempat-tempat keramaian begitu, yang di dekat terminal ataupun di kawasan dekat-dekat stasiun maupun stasiun Bogor ataupun stasiun-stasiun yang lainnya. Alfat? Kemarin sempat viral juga di stasiun Bogor, antrian menuju masuk ke peron ini cukup padat. Apakah ini masih terlihat hari ini? Mulai hari ini sudah tidak, karena memang pembatasan sosial sudah dilakukan. Jaraknya pun dia sudah 1,5 meter dari 1,5 meter dari antara satu penumpang dengan penumpang lainnya pada saat akan mau menuju loket ataupun tiket. Dan juga pada saat akan masuk, satu gerbong itu hanya ditempati oleh 80 orang yang biasanya sampai ratusan orang begitu. Dan saat ini hanya beberapa 80 orang saja kisarannya. Demikian, Alfat. Oke, itu untuk kondisi yang di stasiun. Kalau untuk di kondisi di pos-pos penyekatan, apakah kemudian dampaknya ada kemacetan cukup parah begitu atau cenderung tetap lancar? Ya, terjadi kemacetan beberapa saat saja pada saat pengecekan dilakukan, terutama pagi tadi di kawasan Cibinong dari arah Depok menuju ke arah Bogor. Itu petugas dengan tegas sekali dari Pemda Kabupaten Bogor maupun dari petugas kepolisian, mereka dikembalikan lagi gitu bahwa yang tidak menggunakan masker baik mobil pribadi, kendaraan umum maupun ojek online dan juga pengendara sepeda motor, mereka langsung dikembalikan dan itu tidak ada tawar-menawar agar mereka mengenakan masker. Kecuali kalau mereka memang mengenakan masker, wajib pakai masker baru diperbolehkan untuk memasuki kawasan Bogor, Alfat. Baik, Usep Sarifudin mengabarkan langsung dari wilayah Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Sebelumnya ada Kunedi Hapsari mengabarkan dari wilayah Bekasi. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali teman-teman.